Bang, coba dong shockbreaker. Hidup juga. Yang murah tapi bagus. Bullshit. Jailah, udah mah pengen budget BPJS tapi pengen dapat yang bagus. Udah mah modal kredit tapi pengen McLaren. Kagak motor. Ya udah nggak apa-apa dah, pokoknya mah sesuai dengan request kalian dari kemarin ya. Ripan kali ini bakal kabulin shockbreaker original, tampilan racing cakep abis dari brand-brand yang mungkin kayaknya belum kalian lupa deh tahu. Jadi kalau misalkannya motor kalian udah dipakai pantat rasanya udah pindah ke otak, berarti shock depannya harus diganti. Makanya Ripan bakal rekomendasikan 10 shock racing bukan ori. Yes, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Seperti biasa, spare part aftermarket dari brand yang mungkin belum kalian ketahui. Dan buat kalian yang pengen listnya, langsung aja kalian cek di playlist Ripan, karena di situ banyak sekali referensi spare part otomotif dari brand underrated yang mungkin belum kalian ketahui, yang pastinya budget BPJS. Oke. Dan kali ini Ripan bakal merekomendasikan 10 shockbreaker depan buat beberapa motor aftermarket yang pastinya daripada original mending beli yang racing. Tampilan udah jelas lebih cakep dan performa udah jelas tidak kalah dari yang ori. Dan buat di beberapa list kali ini Ripan bakal list beberapa shockbreaker, diantaranya full set shockbreaker, as dan juga bottom shock. Tapi ada juga list khusus buat bottom shock aja, jadi kalian bisa menggunakan as shockbreaker bawaan motor kalian. Tapi sebelum lebih jauh, Ripan bakal jelaskan terlebih dahulu tentang shockbreaker. Apa mau di skip, biasain tonton, ini edukasi penting, lu pada harus tahu. Fungsi shockbreaker pastinya untuk menyerap getaran dan juga benturan di jalan ataupun di polisi turu biar motor kalian lebih nyaman. Sebenarnya kenapa sih stabilitas shock itu penting? Karena ini menyangkut keselamatan. Kalau misalkannya shocknya udah rusak, bisa terlalu keras. Kalau misalkannya terlalu keras, ntar jantung kalian pindah kepala. Kalau misalkannya terlalu empuk, pastinya tidak bakal stabil kalau misalkannya dipakai nikung. Nah, jenis-jenis shock itu ada dua, ada teles kocak dan juga US trot. Dan buat motor konvensional di list ini Ripan bakal jelaskan teles kocak saja. Ya, nah diameter ukuran shock itu berbeda-beda yang biasanya tergantung dari as shock setiap motor. Misalnya buat motor kecil, metik kecil, Beat, Vario, Mio itu ada di angka 32 sampai 37 mm. Tapi kalau misalkannya buat motor-motor gede seperti motor sport itu ada di angka 37 sampai 41 mm. Nah, karena di list ini ada beberapa shock yang tampilannya itu mirip ataupun mungkin ngereplikasi tampilan model meskipun dari brand ori, itu ngereplikasi tampilan model dari RT Stage. Dari Pan bakal klarifikasi dulu nih, kalau misalkannya Bang, RT Stage 200 ribuan udah pasti ori. Alamak najisnya. Ori, otak lu kesebut lemper tuh. Sebagai informasi, kalau misalkannya RT Stage ini adalah brand dari Thailand dan harga dari RT Stage ori Thailand ya, bukan Tiongkok, itu di atas 2 jutaan. Jadi udah kagak rasional kalau misalkannya shockbreaker RT Stage itu harganya itu di bawah 1 juta apalagi 200 ribuan. We walk the talk, not only. Oke, langsung aja kita ke listnya. Langsung 10 referensi shockbreaker di bawah 500 ribuan dengan tampilan cakep dan juga racing abis pokoknya mah. Yang pertama dari brand Mutakin yang terkenal dengan velg-velg CNC-nya dan juga beberapa spare part aftermarket part CNC-nya. Nah, sedikit informasi tentang brand Mutakin ini. Nah, jadi Mutakin ini adalah brand dari Sabah, Malaysia yang didirikan pada tahun 2016 yang fokus pada produk part aftermarket CNC seperti velg dan juga shockbreaker. Dan salah satu shockbreaker dari Mutakin yang Ripan rekomendasikan adalah bottom shock CNC dengan as yang bervarian dari gold sampai silver, yang pastinya ini cocok banget buat motor kalian karena teruji dengan kualitas yang udah pasti berkualitas dari brand negara Upin Ipin Mutakin. Dan sebagai informasi, referensi shock yang Ripan rekomendasikan harganya itu ada di angka 550 ribuan aja. Dan yes, Ripan bahas dari yang paling mahal, jadi tonton sampai akhir kalau misalkannya pengen tahu yang paling murah. Dan linknya seperti biasa di pojok kiri di bawah. Next to the list guys, selanjutnya dari brand DBS, yaitu DBS 8905G series. Nah, DBS atau Dynamic Balance System yang dimana brand aftermarket dari Thailand yang terkenal dengan tampilan yang mirip YSS dengan tampilan yang bisa dibilang versi terjangkau. Sebagai informasi juga, kalau misalkannya DBS ini terafiliasi dengan MGP, jadi emang kalau misalkannya udah ngomongin suspensi itu udah terjamin kalau misalkannya DBS sesuai
sesuai dengan namanya, Dynamic Balance System atau keseimbangan. Jadi kalau misalkan jadi ngomongin shock breaker dari DBS udah terjamin, kecuali kalau misalkannya shock DBS ini dipakai buat di kijang doyok ataupun di mobil Pusho. Dan salah satu shock breaker depan yang Ripan rekomendasikan dari DBS adalah seri 8905G series, yaitu dengan bottom shock CNC dengan as rumah shock. Tampilannya itu unik, yang kayaknya cuman ini doang deh, gak ada yang lain yang sama dengan tampilannya seperti ini. Tapi komen kalau misalkannya salah. Dan pastinya desainnya premium. Kalau misalkannya nih klarifikasi dulu dia buat bocah-bocah dongo ini. Karena Ripan kesel, bang itu mah bukan bahan CNC bang, itu mah bukan bahan CNC bang, itu mah alloy bukan CNC. CNC itu bukan bahan, tapi proses mesin atau finishing CNC. Jadi kalau misalkan Ripan ngomong CNC bukan berarti bahannya CNC, karena nggak ada bahan CNC. CNC itu finishing, dongo, buset dah. Dan harga shock breaker yang Ripan rekomendasikan dari DBS ini ada di angka 542 ribuan aja. Linknya di pojok kiri di bawah ini. Next, dan untuk yang ketiga masih dari DBS tapi dengan serial number 8906. Yang dimana ini versi varian yang di bawahnya yang baru saja Ripan bahas. Dan rekomendasi yang bisa dibilang lebih murah dari DBS itu adalah dengan seri nomor 8906. Yang dimana udah full set as dan juga bottom shocknya. Dan dengan harga yang bisa kalian dapatkan dari shock ini yaitu 410 ribuan aja. Dan seperti biasa linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Dan sebenarnya masih dari DBS juga nih, tapi dengan serial yang bisa dibilang di bawahnya dari yang G series ataupun dari seri 8906, yaitu sekarang DBS seri 8905 dengan mode tampilan RTM stage. Nah kalau misalkan kalian lihat di tampilannya nih bang, ini mah ori dari DBS RT stage. RT stage nggak pernah terafiliasi dengan DBS, yang ada DBS menduplikasi ataupun mereplika tampilan dari RT stage. Yang kalau misalkannya niat mah RT stage bisa aja nih ngeklaim hak cipta tampilan model shock breaker mereka, tapi dia apa-apaan, namanya juga market otomotif kali ya, bebas. Nah kalau misalkannya kalian mikir bang pengen RT stage tapi yang ori, nah ambil ori dari DBS, karena salah satu yang rekomendasikan ini harganya hanya 335 ribuan aja. Udah cukup sangat worth it banget daripada kalian beli yang KW. Seperti biasa linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Next guys, selanjutnya datang dari brand yang sepertinya dokter yang udah gabut, kagak ada pasien, kagak ada orang sakit lagi, yaitu dari brand Shock Doctor. Emang namanya Shock Doctor, beneran dah. Tapi ini sebenarnya bukan berarti dokter yang bener-bener jualan shock breaker. Diamlah bodoh! Tapi yang dimana brand ini emang brand lokal dari Indonesia yang fokus di part OEM atau Original Expanded Market Replacement. Nah nama dokter menggambarkan penyembuhan, yang artinya ini benar-benar memberikan solusi buat motor kalian yang bermasalah. Seperti itu mungkin ya. Dan salah satu yang direkomendasikan dari Shock Doctor ini dengan tampilan standar tapi dengan logo timbul dan beberapa warna solid, harganya hanya 350 ribuan aja. Emang tampilannya standar tapi emang ada logo timbul di bawahnya yang membedakan dengan tampilan shock standar. Seperti biasa linknya di pojok kiri di bawah ini. Let's go next guys. Selanjutnya dari brand JRP. Mungkin banyak yang belum tahu tentang brand JRP ini, tapi emang faktanya JRP ini terkenal banget dengan fat aftermarket suspensinya. Nah JRP atau Japan Racing Team, meskipun namanya Jepang, produk ini buatan lokal atau bahkan Cina secara OEM. Ya branding aja mungkin ya, banyak kan sekarang brand segitu. Nah salah satu brand yang Ripan rekomendasikan dari JRP ini adalah JRP dengan shock as yang warna-warni unik dah. Pokoknya mah ada biru, ada gold, ada rainbow, dan pastinya tampilannya itu racing yang beda dah kalau misalkannya sama standar mah. Dan shock ini bisa kalian dapatkan hanya 355 ribuan aja. Udah cakep banget nih kalau misalkannya menurut Ripan ya, udah murah segini mah. Linknya seperti biasa di pojok kiri di bawah ini. Oke, let's go next the list guys. Nah selanjutnya yang bener-bener mirip banget mereplikasi dari RT stage yaitu stock stage 1. Ada stage-stage-nya, bahkan tampilannya juga sama mirip RT stage, tapi ini brand asli ori dari stage 1. Biar gak dikatain KW banget lah pokoknya mah. Dan harganya ini sok ada di angka 311 ribuan aja. Ini udah bisa dibilang lumayan murah ya kan. Lalu dari selanjutnya brand yang emang udah ternama banget, yang emang udah populer di Indonesia, yaitu dari brand Yoko. Dan emang tidak bisa dipungkiri brand Yoko ini juga benar-benar menduplikasi tampilan dari RT stage juga guys. Nah Yoko merupakan brand lokal atau Cina part aftermarket
yang namanya itu diambil dari kata Jepang yoko yang berarti sisi atau lurus, yang menggambarkan kestabilan dari brand yang mereka representasikan. Dan salah satu dari brand yang Ripan rekomendasikan dari Yoko ini adalah Yoko Shock yang tampilannya itu udah mirip dengan LT Stage, dan harganya ini udah di bawah 300 ribuan, yaitu hanya 297 ribuan aja. Udah mulai worth it nih dari brand ori Yoko yang udah terjamin kualitasnya. Linknya di pojok kiri di bawah ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya shock depan dari brand CRG. Mungkin banyak juga nih yang belum tahu tentang CRG ini. Sebagai informasi, kalau misalkannya CRG atau Competition Racing Gear, nama yang sering dipakai oleh brand Cina untuk part aftermarket, yang berarti part racing buat kebutuhan kompetisi. Dan salah satu yang Ripan rekomendasikan dari CRG ini adalah shock depan yang sebenarnya tampilannya standar, tapi emang ada emblem lapisan timbul CRG pada shock depan yang membedakan dengan shock original. Dan shock ini bisa kalian dapatkan dengan harga 285 ribuan aja. Udah murah banget guys. Dan seperti biasa, linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, let's go next to the list. Last but not least buat yang terakhir guys, itu dari Fast Bike. Ya, kalau misalkan yang ngomongin Fast Bike mas selalu masuk list di setiap video Ripan, karena ada tuh ya part aftermarket racing friendly, dan sekarang bottom shocknya juga ada dari Fast Bike. Yang dimana Fast Bike ini adalah brand aftermarket entry level asal Cina yang dikenal karena part murah tapi yang warnanya mencolok dan juga racing aftermarket. Dan salah satu yang Ripan rekomendasikan dari Fast Bike ini adalah shock breaker dengan tampilan yang sebenarnya kelihatan tidak terlalu agresif, tapi dengan finishing CNC pada bagian bottom shocknya. Dan harganya dari shock ini bisa kalian dapatkan dengan hanya 165 ribuan aja. Linknya seperti biasa di pojok kiri bawah ini. Jadi itulah 10 list beberapa shock yang Ripan rekomendasikan, dan emang dari beberapa shock tersebut ada yang hanya bottom shocknya saja, dan juga ada yang udah termasuk komplit dengan as shock breakernya. Yang kalau misalkannya shock kalian rusak, asnya juga rusak, kalian beli yang full set satu set biar langsung pasang. Tapi kalau misalkannya kalian pengen ganti bottom shocknya aja, beli yang bottom shocknya aja. Jadi kira-kira dari ke 10 list ini mana yang menurut kalian paling worth it, dan mana yang pernah kalian pakai, dan adakah yang pernah kalian pakai dari ke 10 list ini? Gimana experience kalian? Dan kira-kira apa lagi yang harus Ripan bahas? Komen kolom komentar guys. Thank you.